Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengenalan objek dan proses top-down. Sebelum saya menjelaskan tentang pengenalan objek, proses top-down, perkenalkan saya Mafruhatul Husna, mahasiswa Psikologi Universitas Islam Raden Rahmat Malang, dan Bapak Rizky Putra Santosa, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Kognitif. Tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk mengetahui apa itu pengenalan objek dan pemrosesan top-down. Di video saya kali ini akan membahas tentang proses top-down dan pengenalan objek, yang mana terdapat 4 pembahasan yang nantinya akan diulas. Sebelum kita bahas tentang pengenalan objek, apakah di sini teman-teman pernah terfikirkan kenapa kita sebagai manusia bisa mengenali atau mengidentifikasi dengan benda-benda yang familiar dengan kita? Pernah nggak teman-teman berpikir seperti itu? Seperti contoh, kita bisa mengenali teman kita dari jarak jauh, padahal dia sedang berdiri di tengah kerumunan, atau kita bisa mengenali harum bau bunga, atau kita bisa mengenali benda yang biasanya tertumpuk-tumpuk, seperti kunci motor seperti ini. Itu semua bisa kita kenali karena kita sudah melalui yang namanya proses pengenalan objek. Jadi, pengenalan objek di sini diartikan sebagai kemampuan mengenali jenis-jenis objek yang sering dilihat. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yakni teori perseptual. Para psikolog mempelajari tentang persepsi, telah mengembangkan 2 teori utama tentang bagaimana manusia memahami dunia. Yang pertama yakni persepsi konstruksi, menyatakan bahwa persepsi seseorang dibangun secara aktif, memilih rangsangan, dan menggabungkan sensasi dengan ingatan. Seperti contoh, ketika kita melihat seseorang yang kita kenal dari kejauhan, kita dapat mengenali orang tersebut dengan ciri-ciri rambutnya, hidungnya, matanya, dan sebagainya. Kita dapat mengetahui karena kita memiliki pengetahuan bahwa dia biasanya ada di tempat itu dan pada waktu tersebut. Kita bahkan dapat mengenalinya meskipun faktanya bahwa dia telah mengubah gaya rambutnya ataupun memakai kacamata hitam sekalipun. Kita masih bisa mengenalinya bahwa itu seseorang yang kita kenal. Yang kedua, persepsi langsung. Persepsi langsung terdiri dari perolehan langsung informasi dari lingkungannya. Lanjut saja kita ke yang kedua, yakni pengenalan pola visual. Yang akan kita bahas pertama adalah organisasi subjektif. Dari perspektif konstruktivis, otak bersifat interpretatif. Perspektif konstruktivis menggunakan heuristik dan algoritma untuk proses sinyal informasi. Karena otak mengendalikan heuristik dan menyebabkan pembuatan kesalahan, kesalahan ini sering terjadi
menjadi dasar ilusi persepsi yang menyebabkan kita melihat hal-hal di dunia yang secara fisik itu tidak ada. Dengan mempelajari ilusi, psikologi kognitif dapat memahami hubungan antara fenomena fisik eksternal dan cara pikiran mengatur rangsangan tersebut dalam representasi internal. Satu kelas ilusi yang menggambarkan cara berpikir secara alami, mengatur rangsangan visual, dan penting untuk pengenalan objek disebut kontur ilusi. Nah, kontur ilusi, coba kita lihat gambar yang ada di tengah itu adalah contoh dari kontur ilusi. Kontur ilusi gambarnya Caniza Triangle, di mana kemungkinan manusia melihat gambar ini sama dengan segitiga sama sisi yang melayang di tengah, meskipun tidak ada segitiga fisiknya. Segitiga ilusi memiliki ciri lebih baik, misalnya lebih putih dari area sekitarnya dan cenderung melayang di atas latar belakang. Selain itu, garis-garis segitiga ilusi muncul meskipun hanya sebagian kecil yang ditentukan celah di tiga lingkaran yang menentukannya. Kita ke pembahasan yang ketiga, yakni perspektif kanonik. Apa itu perspektif kanonik? Perspektif kanonik ialah suatu sudut pandang terbaik dalam mempresentasikan suatu objek yang pertama kali muncul dalam pikiran kita dalam mengingat suatu bentuk. Coba bayang contoh dari perspektif kanonik, sebuah cangkir beserta piring tatakannya. Apakah bayangan di pikiran Anda tentang cangkir dan tatakannya seperti gambar yang kiri? Nah, begitulah perspektif kanonik, di mana Anda mencoba membayangkan bagaimana sudut pandang terlazim, terbaik, yang paling umum untuk menggambarkan apa yang saya minta tadi, yaitu cangkir beserta piring tatakannya tadi. Anda sudah menggambarkan suatu yang sering Anda lihat, yang lazim Anda temui dalam kehidupan sehari-hari. Bukannya Anda menggambarkan seperti gambar yang kanan, gambar cangkir dan tatakannya dari atas dan bercorak dan bermacam coraknya, dan tatakan tersebut jarang ada di sekitar kita. Kebanyakan dari kita membayangkan seperti gambar yang kiri, dan kemungkinan kecil Anda akan membayangkan seperti gambar sebelah kiri, bukan dari gambar yang sebelah kanan. Karena yang sebelah kanan itu tatakan beserta cangkirnya jarang kita temui di sekitar kita. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang keempat. Teori pemrosesan top-down. Teori ini sudah melibatkan konsep ekspektasi dan memori yang dimiliki oleh seseorang. Proses top-down ini lebih kuat saat mengenali objek, karena dapat langsung mengenali objek tersebut meskipun objeknya itu tidak lengkap, ambigu, atau hanya tampil sekilas dan bahkan tidak ada objeknya. Saya akan menjelaskan tentang contoh pemrosesan top-down. Contohnya pada gambar yang kiri. Bisa kita lihat ketika kita sedang bermain di luar rumah bersama teman-teman dan tiba-tiba saja ibu memanggil yang posisinya ibu ada di dalam rumah. Tanpa berhadapan langsung dengan ibu dan tidak melihatnya, tapi kita hanya mendengar dari suaranya saja, kebanyakan dari kita pun tahu bahwa itu adalah ibu kita. Itulah yang dinamakan proses top-down. Ketika mendengar dan mengidentifikasi objek itu bekerja secara bersamaan melalui proses bottom-up
yang diidentifikasikan kemudian dipermudah oleh informasi yang sudah disimpan sebelumnya dengan proses top-down. Kemudian ada yang namanya juga top-down membaca. Seperti yang dilihat gambar sebelah kanan, pemrosesan ini dapat mempengaruhi kemampuan kita untuk mengenali sebuah objek, bahkan jika seseorang diberi stimulus huruf yang tidak lengkap kemudian bermakna lebih dari satu, seseorang itu bisa langsung mengetahui keduanya sebagai huruf yang berbeda. Contohnya, kita bisa lihat di sebelah kanan gambar yang atas, tanpa dilihatkan gambar yang bawah, kebanyakan dari kita bisa mengetahui tulisan tersebut. Kita tahu kalau itu nantinya tulisannya, bacanya adalah hukum. Nah, itu namanya proses top-down membaca. Tanpa kita lihatkan yang bawah, kebanyakan dari kita sudah mengetahui kalau yang atas itu nanti bacanya hukum. Nah, sekian pembelajaran tentang pengenalan objek proses top-down kali ini. Semoga bermanfaat dan apabila terdapat kesalahan dari awal tadi sampai sekarang, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.